Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Desya Channel. Dalam kajian Islami, jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Jika sahabat menganggap video ini bermanfaat, terima kasih. Kenapa tahajudku, salatku, dan saumku tak tercatat oleh malaikat? Luangkanlah waktu Anda 5 menit membaca kisah ini dan ambillah pelajaran darinya. Pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hashim yang kuat sekali tahajudnya. Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Pada suatu malam ketika hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu dikejutkan oleh kehadiran satu makhluk yang duduk di tepi telaganya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, makhluk itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim terkejut sekaligus bangga karena telah didatangi oleh malaikat yang mulia. Abu lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang sebuah kitab tebal, Abu lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" Malaikat menjawab, "Di dalamnya terdapat kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati moga-moga namanya ada di situ. Maka ditanyalah kepada malaikat, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu menyangka namanya ada di dalam buku itu, karena amalan ibadahnya yang tidak putus-putus, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan juga bermunajat kepada Allah di sepertiga malam, setiap hari. "Baiklah, biar aku lihat," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Tidak percaya, Abu meminta malaikat mencari sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan munajat. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah," ratapnya. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur. Engkau mengambil air wudhu dan menahan kedinginan ketika orang lain terlelap dalam kehangatan buayan malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hashim. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana. Engkau asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Sedang di kanan kirimu ada orang sakit, ada orang lapar, ada orang sedang sedih. Tidak engkau tengok, tidak engkau ziarahi atau kunjungi. Mereka itu mungkin ibumu, mungkin adik beradikmu, mungkin sahabatmu, malah mungkin juga cuma saudara seagama denganmu. Atau mungkin cuma sekadar mereka menjadi tetanggamu. Tidak engkau peduli pada mereka. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" kata malaikat itu. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang hari. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata atau hablum minallah, tetapi juga kepada sesama manusia atau hablum minanas, dan juga kepada alam. Kutip dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Jangan bangga dengan banyaknya sholat, puasa, dan zikir karena itu semua belum membuat Allah senang. Tahukah apa yang membuat Allah senang? Nabi Musa, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Solatmu itu untukmu sendiri. Karena dengan mengerjakan solat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikirmu itu hanya untukmu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang. Puasamu itu untukmu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri." Nabi Musa berkata, "Lalu apa yang membuatmu senang ya Allah?" Allah, sedekah, infak, zakat serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya.
Dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali. Al-Baqarah 261-262. Saudara-saudara, jika kamu sibuk dengan ibadah ritual dan bangga akan itu, maka itu tandanya kamu hanya mencintai dirimu sendiri, bukan Allah. Tapi, bila kau berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya kau mencintai Allah dan tentu Allah senang dengannya. Buatlah Allah senang maka Allah akan limpahkan rahmatnya dengan membuat hidup kita lapang dan bahagia. Dikutip dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel kami dengan like, subscribe, nyalakan loncengnya, serta bagikan video ini ke teman dan saudara semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.